Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak. Hai Kak, silakan masuk. Assalamualaikum. Cari posisi duduk senyaman mungkin ya Kak. Oke Kak. Oke, sebelumnya Kak Farah dari mana nih? Kebetulan aku dari Cilegon Kak. Dari Cilegon. Gimana perjalanannya tadi? Tadi kebetulan aku kan OTW kesini ketika jam sekolah pulang, jadi kayak Iya. macet banget. Bagaimana tadi di luar panas banget kan, Cilegon panas, berdebu ya Kak. Jadi kayak aduh, cuma demi konseling aja nih biar aku tuh kayak bisa enteng lah kalau udah konseling mah ya kan ya Kak, gitu sih. Iya, kalau boleh tahu tadi macetnya berapa menit? Kebetulan biasanya aku tuh OTW dari Cilegon ke Serang tuh cuma 40 menit. Tadi tembus sampai 1 jam 10 menit Kak, lumayan lama di jalan kan. Iya, alhamdulillah ya sekarang kita udah bisa bertemu. Kabar Kakak hari ini kayak gimana? Alhamdulillah sih untuk kabar aku baik ya Kak. Sebelumnya nama panjang Kakak siapa ya? Iya, aku izin perkenalkan diri ya Kak. Aku Alia Gina Alfarah. Biasanya dipanggilnya Farah sih Kak. Oh, Kak Farah. Iya, seperti yang dibilang di WA tadi ya. Kan aku belum tahu nih nama panjangnya siapa. Iya. Perkenalkan, nama aku Tia Fairis Nabila. Boleh dipanggil Tia atau boleh dipanggil Kakak, senyamannya aja. Ya, tapi aku panggilnya Kakak aja sih, gak enak ya Kak. Panggil Tia juga nggak apa-apa. Sebelumnya Kak Farah udah pernah ikut sesi konseling belum? Kebetulan belum pernah sih Kak, ini konseling pertama aku. Pertama, oke apa? Aku jelasin dulu ya. Konseling individual itu apa, supaya kakak nggak bingung gitu. Jadi konseling ini kita kayak proses ngobrol dua arah antara kamu dan aku. Bedanya di sini aku bakal ngebantu kamu untuk memahami diri kamu, terus nyari solusi dan ambil keputusan yang paling tepat dan yang paling baik buat diri kamu sendiri. Tapi di sini tuh kayak bukan curhat atau ngobrol biasa, jadi ya. Oh, berarti aku kira tuh cuma curhat aja sih Kak. Mungkin ternyata dikasih saran dan masukan juga ya. Iya. Oke. Sebenarnya ada juga yang mikir kayak gitu, cuma curhat biasa. Tapi di dalam konseling individual ini tujuannya itu saya akan membantu kamu lebih ngerti sama perasaan kamu tuh gimana, dan cara berpikir kamu gimana, dan kamu bisa mengambil langkah kedepannya akan seperti apa. Gitu ya Kak. Iya, jadi nanti hasil akhirnya supaya kamu jadi lebih tenang, terus kamu tuh bisa menyelesaikan masalah secara mandiri. Menyelesaikan masalah secara mandiri itu kamu udah nggak bingung lagi nih, kalau misalnya ada masalah ini kamu harus apa gitu. Jadi kamu udah nggak bingung lagi, jadi kamu udah tahu apa yang harus kamu selesaikan. Seperti itu ya Kak. Iya sih, karena aku juga tadi ada saran dari temen aku kan kenal Kakak tuh dari temen aku. Akhirnya aku tuh pengen curhat aku tuh ke dia, ke si Salsa, kayak aku mau curhat tahu gitu kan. Aduh aku nggak bisa, aku juga banyak kegiatan. Karena coba kamu mau nggak nih curhat ke temen apa sih, kakak kelas aku gitu, kakak kelas sekolah katanya. Iya, Salsa ya. Iya, jadi kayak oh cobalah, takutnya kalau cerita ke dia juga adu nasib, soalnya dia juga kan sama-sama capek juga kan. Gitu sih Kak. Iya, boleh kok kalau mau cerita atau sharing ke saya. Sebelum sesi konseling dimulai, saya juga mau ngejelasin beberapa hal penting. Jadi di dalam sesi konseling ini ada 4 asas. Saya jelasin dulu ya supaya nanti kamu nggak bingung gimana prosesnya. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu ceritain di sini itu bakal jadi rahasia kita berdua. Orang lain tuh nggak akan tahu tanpa seizin kamu. Jadi kamu tenang aja kalau cerita di sini. Oh, berarti Kakak bisa menjamin kerahasiaan cerita aku. Itu tuh nggak kesebar gitu. Iya. Karena aku juga punya trauma sih Kak, kayak kan adalah teman-teman mah yang nggak bisa menjaga rahasia, malah dijadikan suatu bahan gibahan gitu. Jadi kayak aku tuh trauma, aduh nggak deh kayaknya untuk cerita ke teman-teman ngeluh
sekedar ngeluh aja enggak deh gitu kan. Nah aku tuh percaya tuh sama si Salsa. Nah Salsa juga Iya, salsa. Salsa juga nggak bisa, dia mau ngedengar keluh kesah aku, tapi kayak dia juga emang lagi sibuk kan sama pekerjaannya, dia juga kan kuliah sambil kerja gitu sih Kak. Oh iya, aku ngerti banget sih perasaan kamu gimana. Takut ceritanya tuh nyebar kemana-mana ya. Iya. Makanya ini nih prinsip yang paling penting banget, asas kerahasiaan, supaya kamu juga jadi lebih tenang dan lebih yakin untuk bercerita di sini bahwa tempat ini nih bener-bener aman buat kamu. Sudah paham? Sudah Kak. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi di sini aku mau tanya dulu deh, Kak Farah datang ke sini karena keterpaksaan dari orang lain atau karena sukarela menyadari bahwa saya ini butuh konseling? Iya, kalau untuk sukarela banget ya Kak, karena kan aku juga yang butuh kakak gitu kan, kayak kayak aduh kayaknya kalau nggak ditemuin aku nggak bisa meluapkan keluh kesah aku deh. Aku takut tambah gila, jadi kayak yaudahlah kayaknya aku bener-bener butuh konseling nih, gak apa-apa dia jauh juga gitu ya, karena sekalian kuliah juga sih, jadi kayak bener-bener ya sukarela aja, sekalian kuliah sekalian jalan gitu sih Kak. Kayak gitu. Alhamdulillah ya kalau kesini karena kesukarelaan. Karena Kak Farah kesini karena kesukarelaan, aku harap Kak Farah juga bisa lebih terbuka sama ceritanya. Ini kan pertama kali buat Kak Farah ikut sesi konseling ya, jadi nggak apa-apa, terbuka pelan-pelan aja. Tapi supaya nanti tujuan akhirnya lebih tepat, apa yang harus kita lakuin, lebih baik Kak Farah lebih terbuka. Dan selanjutnya itu ada pengambilan keputusan. Jadi apapun keputusan nanti di akhir itu tetap ada di tangan Kak Farah di sini. Gitu ya, Kak. Saya hanya membantu Kak Farah untuk meyakini sama keputusan apa yang Kakak ambil. Oh iya. Sudah mengerti? Ngerti Kak, berarti kakak memberikan saran saja, tapi untuk keputusan tuh kembali lagi ke diri saya sendiri gitu. Iya. Oh iya. Yang menurut Kak Farah baik yaitu Kak Farah jalani keputusan itu ya. Mungkin kita lanjut aja ya sesi konselingnya. Iya, Kak. Kita sebelum memulai sesi konseling supaya kita jadi lebih tenang, lebih lancar, kita mulai dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Oke, di sini Kak Farah udah boleh cerita nih, apa sih yang Kak Farah pikirin akhir-akhir ini sampai Kak Farah tuh mutusin kayaknya aku bener-bener butuh konseling deh gitu. Jadi gini Kak, aku kan mahasiswa semester 3 ya. Nah, aku juga mengikuti banyak organisasi, yang gak banyak sih, cuma 2 aja organisasi yang aku ikutin gitu ya Kak. Nah, aku juga mempunyai keluarga gitu kan, dan di satu sisi adik aku tuh 9 ya kan, aku tuh anak pertama. Ya banyak ya Kak, jadi kayak aduh beban gitu tuh, gimana ya gitu. Nah, di satu sisi juga aku tuh kaget sama jurusan pilihan aku sendiri gitu kan, karena kan aku kan kebetulan ngambil komunikasi penyiaran Islam ya Kak, dan aku juga semester 3 gitu kan. Aku tuh kayak ternyata komunikasi penyiaran Islam tuh nggak berfokus satu aja gitu kan. Di satu sisi aku tuh kayak bingung, aduh aku salah ngambil jurusan gak ya gitu. Nah di satu sisi juga aku tuh kan punya adik tadi 9 ya kayak aku juga anak pertama, jadi aku juga harus, jadi ditegasin sama orang tua tuh untuk setiap Jumat Sabtu Minggu tuh pulang. Tapi kan aku di satu sisi juga mengikuti organisasi. Nah aku tuh banyak daunnya sih, ternyata culture shock ya, kayak aduh kan kalau masih semester 1 semester 2 masih bisa main-main ya Kak gitu kayak. Nah kan kalau di semester 3 mah udah kepenjuruan ya, ternyata tuh di KPI itu nggak fokus di penyiaran atau komunikasi saja, di sana juga kayak banyaklah bakat yang emang aku nggak tahu dan emang aku nggak bisa gitu kan. Nah di satu sisi juga aku harus mengatur waktu nih, kayak organisasi yang mana yang bisa diprioritasin gitu kan. Nah tapi aku juga ketika pulang capek nih dari organisasi dan capek juga dari kuliah gitu. Ketika aku pulang aku harus ngurus adik aku yang ada banyak itu gitu kan.
di satu sisi juga orang tua juga kayak menegaskan untuk kayak kamu nih kakak terbesar gitu, kamu tuh harus bisa menjaga adik-adik kamu gitu kan. Adik satu aja udah pusing banget ya kan, gimana aku tuh kayak adiknya 9 gitu kan ya. Nah di satu sisi juga aku tuh pengen nyerah banget sama kuliah aku nih kak, karena ternyata kalau udah dijalanin kok kayak aku nggak bisa ya, kok kayak berat banget ya. Tapi aku tuh mikir lagi gitu kan, kalau aku putus kuliah berarti aku juga putus organisasi. Tapi kan aku tuh kenapa sih kak bisa mengikuti organisasi ini, aku tuh kayak bisa mengembangkan bakat aku tuh di organisasi gitu kan, bisa menambah teman-teman, bisa menambah relasi gitu kan, dan aku juga banyak tahu itu semuanya itu dari organisasi tersebut gitu kan. Jadi aku tuh kayak bisa bertahan di titik ini nih ya karena kependirian kecintaan aku kepada organisasi tersebut. Nah kadang aku juga bingung nih harus meluk ke siapa ya, kadang meluk ke orang tua juga malu ya kan, maksudnya kakak tertinggi, kakak tertua gitu, masa ngeluh kan, orang tua juga punya beban dan pikirannya masing-masing gitu ya kak. Jadi kayak saya bener-bener apa sih pendem sendiri gitu kan, dan bertemu teman-teman juga jarang banget saya tuh untuk bercerita, apalagi oversharing tuh gak pernah. Jadi saya menutup diri saya sendiri, kadang tuh kayak aduh gak salah cerita-cerita, takut mereka nggak bisa ngejaga kepercayaan saya, nggak bisa ngejaga cerita saya gitu kan, karena kembali lagi saya kan punya trauma ya kak, karena saya juga dulu tuh pernah tuh saya cerita ya ke teman saya gitu kayak dia malah menjadikan bahan cerita saya itu bahan omongan ke orang-orang. Jadi itu kayak ini nih si Lara gini-gini gitu. Jadi saya mengambil pelajaran, oh ternyata saya tuh nggak boleh loh percaya ke orang-orang tuh lebih banyak gitu kan. Bisa jadi kan kita nggak tahu tuh kan orang-orang itu tuh suka apa enggak sama saya gitu sih kak. Jadi kayak saya masih bingung nih kayak apa saya nyerah aja ya di kuliah ini, kayak soalnya kan saya tuh kayak ngerasa salah jurusan, tapi saya tuh mikir kayak di KPI itu tuh ada bakat saya di situ, tapi saya tuh kayak aduh salah jurusan gak ya gitu. Di satu sisi juga saya juga harus mengurus adik-adik saya, harus mengikuti organisasi, jadi saya tuh masih kewalahan gitu loh. Kadang juga culture shock kan, kayak oh ternyata dunia perkuliahan tuh seperti ini, oh ternyata dunia luar tuh seperti ini, karena kan dulunya saya kan pernah mondok ya kak, jadi nggak tahu gitu tuh situasi di luar tuh seperti apa gitu kan. Kalau untuk organisasi sih mungkin saya nggak kaget ya kan, karena saya juga pernah mengikuti organisasi juga di pondok, tapi emang banyak bedanya sih. Mungkin di sini tuh lebih kayak cowok-cewek berdekatan gini-gini kayak gitulah ya kan, mungkin gitu. Tapi menurut saya organisasi itu sebagai recharge, tapi ketika saya sekarang kuliah tuh udah jarang berkumpul gitu loh sama teman-teman. Jadi kayak saya tuh lebih fokus kuliah, organisasi sama ngurus adik-adik, jadi nggak ada istirahatnya, nggak ada space waktu untuk main, kayak bener-bener fokus kan. Ya udah semester 3 ada beberapa tugas yang emang harus fokus gitu kan, harus bisa menjalankan semuanya, tapi saya tuh nggak bisa ngeluh ke orang-orang, saya tuh nggak pernah ngeluh. Jadi saya kali pertama kalinya ini ngeluh ke kakak gitu kan, mau ngeluh ke teman saya yang saya percaya dia juga nggak bisa. Kadang tuh kalau cerita ke teman-teman tuh yang ada bukan sesi bercerita atau menumpahkan keluh kesah, tapi saling adu nasib gitu kan. Makanya saya cari jalan terbaik aja, apa saya butuh konseling ya, takut gila gitu kan kayaknya. Ya udahlah konseling aja, kata salah ini ada nih kakak kelas aku katanya buka konseling, coba kamu coba gitu tuh apa menurut dia tuh gimana masukannya, arahannya, karena kalau kamu cerita ke aku juga sama kayak kamu, aku juga belum tahu apa sih jalan keluar itu kayak gimana gitu pasti sama. Makanya aku hubungin kakak gitu. Kak Farah ini ya apa namanya, belum bisa memanage waktu mana yang harus diprioritaskan karena kegiatannya emang terlalu banyak gitu kan, kuliah terus organisasi terus juga di rumah harus mengurus adik-adik yang banyak itu. Aduh pusing banget itu kan, rumah udah kayak rame banget, kalau pulang tuh bukan malah relax atau beristirahat, tapi kayak aduh nambah capek gitu. Kalau menurut Kak Farah apa sih prioritas yang paling utama dari kegiatan Kak Farah ini? Kalau menurut aku sih tentu ya kuliah, tapi ada di satu sisi tuh aku down gitu loh, kayak
aduh aku capek banget ya kuliah, bisa nggak ya ngejalaninnya kayak orang-orang kayak gitu. Jadi aku tuh recharge energinya ke organisasi, tapi aku juga di satu sisi tuh aku tuh nggak bisa, kadang di rumah nih Jumat Sabtu Minggu kan udah nggak ada apa-apa ya, kayak pengen main nih, tapi orang tua itu adik kamu jadi kan nggak bisa kan, jadi aku juga nggak bisa ngebantu orang tua gitu kan, jadi kayak bener di rumah aja gitu, nggak ada mainnya, nggak ada space istirahatnya gitu sih Kak. Jadi Kak Farah ini emang bener-bener capek sama kegiatannya ya, karena harus kuliah, organisasi, terus ngurusin adik di rumah gitu kan. Kalau menurut Kak Farah, apa sih yang paling bikin capek, yang menguras energi banget ya? Itu kalau pulang ke rumah tuh bukan rasa rumah gitu, kayak malah bikin capek gitu. Makanya sebenarnya aku tuh gak mau ya kayak kayak apa sih ngekos nih, kayak pengen tuh pulang tuh sebulan sekali aja, tapi ya gimana ya, tuntutan dari orang tua tuh kayak pengennya setiap minggu pulang, bantu adik-adik kamu, jagain adik-adik kamu, jadi ya udah mau gak mau aku harus pulang gitu sih Kak. Iya. Kalau semua dijalani nih, kalau misalnya salah satu ada yang dijeda, kalau nggak urgent banget gitu loh, kakak itu paling takut nilai akademiknya turun, terus kalau misalnya ikut organisasi nggak datang takut diomongin orang, atau takut kayak mengecewakan orang lain gitu. Iya, aku tuh yang paling aku takutin tuh kuliah sih Kak, kayak pokoknya gimana caranya nilai aku tuh nggak boleh turun. Terus apa sih namanya, IPK ya, IPK tuh nggak boleh turun. Jadi kalau misalkan dari semester satunya udah 3,8 ya sampai akhir tuh harus 3,8 gitu sih prinsip aku. Tapi kan karena nambah semester nambah susah ya Kak, jadi aku paling takut banget itu nilai turun. Kalau misalkan masalah organisasi atau diomongin orang tuh aku udah nggak dipikirin, karena ya pendapat orang beda-beda, mau nganggap aku baik atau buruk itu terserah mereka. Tapi kadang tuh aku tuh paling takut manage atau image aku tuh jelek gitu, kayak aku tuh nggak mau nih orang-orang tuh nganggap aku tuh anak yang nakal, anak yang nggak pantas lah atau gitu. Jadi aku bener-bener ngejaga, karena kan kembali lagi aku kan adalah lulusan pondok pesantren gitu ya Kak. Jadi kayak aku bener-bener ngejaga image banget. Jadi kadang kalau aku nakal nih kayak pokoknya yang lain gak boleh tahu, ya nggak deket aja, karena gak semua orang itu tuh bermuka baik ya gak sih Kak. Karena omongan orang tuh bener-bener bikin kita kepikiran kalau menurut aku sih. Jadi kayak kalau diomongin tuh ya kepikiran, tapi kadang kayak oh ya udah sih, mereka kan cuma ngomongin doang, nggak ngebuat saya happy gitu. Tapi di satu sisi ada sih ngebuat dunia, ngebuat capeknya gitu. Iya, Kak Farah hebat banget ya, udah tahu mana yang harusnya diprioritaskan. Kayak misalnya nilai kuliah itu harus misalnya di awal udah 3,8, pokoknya sampai akhir harus segitu atau enggak lebih gitu ya kan. Sebenarnya Kak Farah itu bisa memanage waktu, tapi Kak Farah juga harus sadar mana sih yang prioritas gitu. Misalnya Kak Farah nih dari hari Senin sampai hari Minggu kan pasti padat banget ya. Tadi kan Kak Farah cuma ngebahas kayak kuliah, organisasi, terus ngurus adik, tapi Kak Farah nggak sadar kalau tubuh kita itu juga butuh istirahat. Iya ya, kalau kepikiran aku tuh kayak aku tuh udah ngerasa aduh kapan ya istirahatnya, tapi kayak nggak bisa gitu, kayak besok lah istirahat gitu, besok lah me time gitu kan, ke sini ini ya kamu jagain adiknya, kamu masak, jadi kayak bener gak ada space gitu tuh. Paling ada nih minggu gitu, tapi aku pakai buat nugas gitu loh Kak. Gitu. Kan kalau kita semester 3 tuh ada yang kuliahnya sampai sore, ada yang sampai siang gitu kan, ada juga yang sampai maghrib gitu kan. Kalau misalnya kita dari pagi sampai sore kita kuliah nih gitu kan, terus malamnya kita kosong misalnya, tapi karena ikut organisasi kita harus rapat misalnya sampai malam gitu kan, sampai tengah malam, sampai jam 9. Terus nanti pas waktu mau belajar kita udah capek, udah ngantuk, tapi kita tetap paksain belajar karena itu kan udah kewajiban kita misalnya. Terus kita nanti tidurnya jam 1 atau jam 2, itu kan gak baik juga, waktu istirahat yang berkurang. Jadi kalau boleh saran, saya juga ikut kegiatan organisasi, banyak kegiatan, ikutin kuliah, organisasi, terus sampai ikut kerja juga. Jadi caranya kita tuh harus sadar mana sih yang prioritas, mana sih yang harus kita
kejar dulu, kita kerjain dulu nih gitu. Kalau misalnya dari pagi sampai sore kita kuliah, itu kan pasti kayak udah capek banget ya kan, kekuras energi, ketemu banyak orang gitu kan. Nah malamnya kita cukup hanya untuk belajar gitu, baca-baca buku, ngerjain tugas. Kalau misalnya malam itu ada kegiatan organisasi, terus kayak nggak urgent banget nih gitu kan, kita nggak hadir atau nggak datang juga itu nggak apa-apa, karena kan tubuh kita juga kan butuh istirahat gitu kan. Kalau misalnya itu kayak nggak penting banget gitu kan, nggak apa-apa, itu dijeda dulu. Kan nggak apa-apa juga kan kalau misalnya satu hari kita nggak ikut kegiatan di organisasi, karena kita juga butuh istirahat. Mungkin kayak hari berikutnya kita ikut gitu kan, hari berikutnya waktunya kita untuk me time nih gitu kan. Jadi kita tuh harus punya jadwal. Kita juga harus sadar sama prioritas kita. Kita bisa bikin to do list. Sebelumnya Kak Farah udah tahu belum, udah pernah buat belum to do listnya kayak gimana? Belum pernah buat sih, tapi kayak aku tuh suka nulis nih kayak apa aja nih yang harus dilakuin, tapi aku tuh nggak pernah di note gitu, paling di HP aja kalau nggak di buku. Tapi kadang tuh nggak konsisten Kak, karena kan kalau di buku tuh kayak ketumpuk-tumpuk lagi. Mana itu tulisannya nggak ada. Kadang kalau di HP juga nggak fokus buka catatan kan, bukannya TikTok, WA gitu kan, IG gitu. Jadi kayak aduh nggak bisa manage lagi, kayak aduh oh ini ternyata perlu dikerjain gitu tuh, kayak nggak bisa di manage sama aku. Jadi kayak hati itu kayak bener-bener gak kerja, hati sama otak tuh bener-bener gak berhenti kerja gitu tuh, kayak apalagi nih yang dilakuin, apalagi yang dilakuin gitu. Mungkin mulai dari sekarang Kak Farah bikin to do list. Jadi satu minggu ini nih kita mau ngapain, atau enggak satu hari ini nih kita mau ngapain. Mungkin untuk awal-awal satu hari dulu, terus nanti kita berlanjut ke satu minggu. Itu misalnya hari ini kita mau ada kegiatan kuliah, terus abis kuliah kita mau ada organisasi, kita lihat dulu nih organisasinya. Kalau misalnya kita nggak hadir, aman nggak ya, kalau misalnya aman masih bisa diganti sama orang lain misalnya gitu. Mungkin itu waktunya kita untuk istirahat atau enggak untuk belajar gitu. Mungkin kalau misalnya baru awal-awal kita masih bingung ya mana sih yang harus kita kerjain dulu, kita juga harus sadar sama kegiatannya. Kalau misalnya kuliah nih, itu kan pasti prioritas kita utama ya. Terus misalnya kan Kak Farah ikut dua organisasi, misalnya satu organisasi harus rapat, terus satunya juga harus rapat. Mana sih yang penting dulu buat Kak Farah gitu, harus disadari bahwa kegiatan itu prioritas utama gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar nulis aja, misalnya jam 7 harus udah bangun gitu kan, tapi Kak Farah nanti aja bangunnya gitu. Itu kan jadi melalaikan waktu ya, kayak iya kadang kalau nggak diingetin tuh kayak bablas aja, kayak ya percuma gitu di list kalau menurut aku ya, kayak apa sih gak dilihat mah percuma gitu, jadi kayak bablas aja. Tapi kalau misalkan untuk ada 2 rapat organisasi, biasanya kalau aku tuh kayak misalkan ikut dulu nih ke sini gitu, nanti setengahnya udah rapat setengah aku izin ya mau kesini ikut organisasi ini gitu sih. Tapi ya balik lagi pasti ya capek ya Kak, jadi nggak ada istirahatnya gitu. Jadi kalau pulang ke rumah tuh bukan istirahat juga, kayak nggak ada hentinya gitu di dunia ini. Mungkin nanti aku bisa ngikutin saran sih dari kakak, apa sih namanya tadi, to do list ya. Berarti itu tuh sama aja nggak sih kayak apa tuh namanya yang di papan gitu ya? Oh iya, itu yang boleh ditempel gitu yang di cupboard di kos kali ya. Iya boleh. Kayak pakai ini ya, apa sih yang tulisan kecil itu? Sticky note ya, itu. sticky note gitu. Aku belum pernah nyoba sih Kak, tapi kayak udah ada kepikiran, tapi kayak mikirnya kayak aduh gak kekontrol kayaknya kalau gak ada yang ngingetin gitu sih Kak. Kalau misalnya kamu masih sering lalai atau lupa gitu sama kegiatan yang kamu tulis, kamu jangan nulis di buku, kamu nulis di sticky note, terus kamu tempelin di kaca. Jadi kan pas kita ngaca, kita mau berangkat ke kampus, itu kelihatan. Oh iya. Jadi kita ingat lagi, mungkin kita kadang lupa gitu ya kan, habis ini kita mau ngapain gitu kan. Kan kalau misalnya ada tulisan itu kita jadi tahu kita tuh harus ngapain hari ini. Jadi kita nggak lalai lagi. Kalau misalnya di awal kita masih kayak sering lalai atau lupa, itu nggak apa-apa, kita bertahap aja.
Kalau misalnya nulis di catatan di HP itu lebih baik kita catatan itu tuh dijadiin wallpaper. Jadi pas kita buka apa HP-nya itu kan langsung kelihatan gitu kan, kita jadi tahu apa sih kegiatan kita hari ini gitu. Oh gitu ya Kak, mungkin nanti dibantu controlling aja Iya, sama Kakak boleh. ya. Jadi biar akunya juga nggak kebablasan. Mungkin kalau dikontrolin di awal tuh kita bisa kayak wah iya nih gini-gini gitu kan. Mungkin aku juga butuh bantuan Kakak untuk kontrolin kegiatan aku sih gitu Kak. Iya, boleh. Kalau Kak Farah udah punya gambaran belum nanti bakal nulis apa dulu nih? Udah kayak kayaknya aku butuh controlling dari Kakak. Kayaknya kalau aku jalan sendiri di awal aku tetap sama gitu. Udah ada gambaran nih kayak gimana untuk schedule-nya, untuk jadwalnya gitu. Nanti aku buat deh mulai dari sini, dari sekarang gitu. Kita juga perlu ingat kalau misalnya istirahat juga perlu ditulis ya kan. Kan Kak Farah tuh kan masih sering lupa kalau tubuh kita tuh butuh istirahat gitu kan. Jadi istirahat juga harus termasuk dalam situ ya, supaya kita juga nggak lupa gitu. Itu juga harus ditulis, jangan cuma kegiatan kuliah, organisasi gitu kan. Kita juga harus tahu kapan kita harus istirahat. Iya gitu ya Kak. Berarti nanti aku bisa deh mengatur semuanya. Saran dan masukan dari Kakak aku terima, aku jalanin. Yang penting Kakak tetap ikut controlling di awal. Aku butuh ya Kak, karena biar ke jalan aja sih, biar mencoba ya. Kan gak ada yang hianati hasil kan kalau dicoba. Mungkin aku bisa lebih tenang, lebih banyak space untuk istirahat gitu ya Kak. Gitu. Kalau misalnya Kak Farah biasanya tidurnya tengah malam banget nih, mungkin kalau misalnya udah terjadwal, Kak Farah jadi tahu gitu kan, kita tuh harus istirahat pukul berapa. Kalau misalnya kita biasa tidur di jam 11 atau di jam 1 gitu, tapi kita paksain jam 9 tuh harus sudah tidur, mungkin kita kayak nggak terbiasa tuh, kayak masih belum ngantuk gitu ya. Kita nggak apa-apa, itu kita dipaksa aja gitu. Ada yang mau ditanyain? Udah sih Kak, mungkin saran dan masukan Kakak tadi bisa aku terima. Sarannya juga bagus, baru kepikiran juga ya gitu. Udah sih Kak, itu aja. Oke. Kalau boleh kasih saran, Kak Farah juga bisa bikin to-do list-nya tuh yang lebih menarik gitu. Iya, biar kita juga bersemangat ya melihatnya. Iya. Jadi nanti aku gambar-gambar sendiri gitu ya. Nanti aku berarti share atau pub gitu ya atau Iya, boleh. Ini jadwal aku ya nanti. Kak jam 7.30 aku udah di kampus, aku udah gitu-gitu ya. Iya, boleh update progresnya ke aku. Terus juga kalau misalnya kita udah bikin to-do list nih, kita harus berani bilang enggak ke orang. Jadi jangan nggak enakan. Misalnya jadwal kita jam segini kita tuh harus udah tidur gitu kan. Tapi teman kita tuh ngajak, yaudah yuk kita main dulu ya kesini. Belum juga malam, jam 9 belum malam, kan ada aja yang bilang jam 9 belum malam gitu. Udah main aja. Kita harus berani bilang enggak gitu kan, untuk berubah. Kalau misalnya kita nggak enakan terus masih berlanjut jadwal seperti itu, karena kegiatan dari awal udah biasa ikut organisasi, kuliah, terus harus mengurus adik di waktu libur ya kan, kita juga butuh istirahatnya gitu. Harus sadar apa yang kita lakuin ini baik nggak sih gitu, menguntungkan buat kita nggak sih, gitu ya. Harus berani bilang enggak ke teman. Kalau misalnya teman udah biarin aja untuk hari ini, udah kita main aja, itu jadwalnya besok hari aja, itu menurut kakak gimana? Nggak dulu deh kalau nggak terlalu penting gitu ya. Iya. Demi supaya kita berubah, supaya jadwal kita juga tercatat dengan rapi, enak gitu kan. Biar hati kita juga bisa istirahat ya. Iya. Apa sih, biar nggak beban juga, biar ada waktu istirahat lah sebenarnya gitu. Kan Kak Farah bilang hari Jumat sampai hari Minggu tuh full ngurus adik, full di rumah ya. Jadi kita curi-curi waktu istirahat ya di kos gitu kan. Mungkin di rumah juga nggak full 24 jam ngurus adik, ada istirahatnya juga kan. Mungkin di situ juga Kak Farah bisa lebih rileks gitu sama diri sendiri gitu kan. Mungkin sambil Kak Farah
relax itu Kak Farah bikin jadwal hari esoknya atau enggak minggu besoknya. Jadi Kak Farah udah tahu nih apa yang mau dilakuin minggu depannya lagi gitu, karena udah persiapan gitu kan. Kan kita kan kalau apa namanya emang mau berubah itu kan kita harus dipersiapkan dulu ya kan, apa yang harus kita lakuin. Ya, gitu sih Kak, benar. Jadi hari ini kita udah ngomongin Kak Farah yang kesulitan memanage waktu karena harus kuliah, terus ikut organisasi, terus juga harus mengurus adik yang banyak ya kan. Saran dari aku, semoga Kak Farah juga bisa menyadari bahwa istirahat itu juga penting gitu ya kan. Nggak cuma kegiatan full itu, karena kan istirahat juga termasuk dalam kegiatan hari itu ya kan. Nggak melulu kita harus gerak, harus ini gitu kan, kita juga harus istirahat gitu kan. Benar sih Kak, istirahat itu penting ya ternyata. Nggak harus kegiatan full di luar gitu kan. Iya benar. Kita kan harus beristirahat sejenak untuk menenangkan diri kita, pikiran kita gitu kan. Kalau misalnya pikiran kita dikejar mulu untuk melakukan sesuatu, nanti kan kita juga jadi pusing gitu kan. Jadi capek ya, jadi drop badan kita. Jadi beban gitu ya Kak. Benar. Mungkin ya itu aja. Kak Farah sudah paham apa yang harus dilakuin? Sudah tadi membuat to-do list dan laporan dan controlling dari kakak ya. Iya, nanti setiap minggu atau pagi hari saya akan chat kakak, gimana hari ini udah bikin jadwal belum gitu. Nanti bakal saya lihat ya progresnya, nanti bakal saya chat. Mungkin nanti hasil to-do listnya boleh dikirim ke saya, nggak apa-apa. Oke, segitu aja. Kak Farah juga sudah tahu apa yang harus dilakuin. Mungkin sesi konselingnya cukup sampai hari ini. Terima kasih Kak Farah udah mau datang hari ini. Karena kan Kak Farah baru pertama kali ya konseling hari ini, tapi Kak Farah udah hebat banget mau kesini, terus mau mengakui bahwa dirinya ini kesulitan memanage waktu. Karena ada banyak orang yang memang kesulitan memanage waktu, tapi dia nggak mau berubah gitu tuh. Dia pengennya udahlah jalanin aja gitu kan. Kak Farah hebat banget udah mau kesini, udah mau kontrol, udah mau komitmen nih kita bikin to-do list ya. Mungkin itu aja sesi konseling hari ini. Abis ini mau langsung pulang apa kuliah dulu? Aku di jam 2:30 ada kelas Ada terakhir. Ya sudah, mungkin sesi konseling ini diakhiri dengan berdoa lagi. Mungkin itu aja sesi konseling hari ini. Terima kasih ya, hati-hati. Nanti pulang ke kosnya, sekarang mau lanjut kuliah ya. Ya semangat ya kuliahnya. Terima kasih ya Kak, udah dengerin aku, udah ngasih masukan, udah ngasih saran. Semoga Kakak bisa selalu sukses ya dalam menjalankan konselingnya, bisa selalu dipercaya oleh seseorang, semua orang, biar Kakak juga bisa bisa membesar namanya. Terima kasih ya Kak atas konseling hari ini. Maaf kalau aku terlalu oversharing dan terlalu banyak cerita. Semoga Kakak bisa amanah, bisa menjaga rahasia semuanya. Karena aku selain ke Kakak aja. Terima kasih ya Kak. Terima kasih ya. Salam kenal ya Kak. Iya, terima kasih.